Politik, dalam definisinya, adalah tentang cara kita mengorganisir dan mengelola kekuasaan, baik di tingkat pemerintahan atau dalam kelompok sosial yang lebih kecil. Namun, kekuasaan seringkali digunakan untuk memanipulasi, menindas, dan memperkaya diri sendiri. Inilah yang disebut sebagai sisi gelap dalam politik. Dalam dunia politik, kekuasaan adalah segalanya. Mereka yang memiliki kekuasaan memegang kendali atas sumber daya dan pengambilan keputusan. Tidak jarang, kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan umum. Para politisi dan elit politik terkadang menggunakan kekuasaan mereka untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok mereka, bahkan jika itu berarti merugikan masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Manipulasi informasi juga seringkali terjadi dalam politik. Para politisi dan elit politik seringkali menggunakan media untuk mengontrol opini publik dan mempengaruhi keputusan mereka. Mereka dapat menggunakan propaganda, informasi palsu, atau bahkan memanipulasi hasil survei untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka dalam pemerintahan atau dalam pemilihan umum. Kekuasaan dan manipulasi informasi seringkali berjalan beriringan. Kekuasaan memungkinkan seseorang untuk memanipulasi informasi agar sesuai dengan kepentingan mereka, dan informasi yang dimanipulasi dapat digunakan untuk memperkuat posisi mereka dalam pemerintahan atau dalam pemilihan umum. Di beberapa negara, korupsi dan nepotisme adalah contoh nyata dari sisi gelap dalam politik. Venezuela, di Korea, di utara maksud saya, di banyak negara-negara Afrika Selatan, cenderung untuk otoriter dan nepotisme. Korupsi terjadi ketika seseorang dalam pemerintahan atau elit politik menerima suap atau memperkaya diri sendiri dengan menggunakan sumber daya negara. Nepotisme terjadi ketika seseorang di pemerintahan memberikan posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga atau teman dekat mereka, bukan berdasarkan kemampuan atau prestasi. Sisi gelap dalam politik juga mencakup tindakan represif terhadap warga negara dan kelompok minoritas. Dalam beberapa negara, kebebasan berbicara atau berpendapat bisa dihentikan oleh pemerintah, dan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan dapat ditangkap atau dipenjara. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang mendasar, namun masih terjadi di beberapa negara di seluruh dunia. Namun, tidak semua politik adalah tentang sisi gelap. Ada juga politik yang positif, yang fokus pada kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada politisi yang jujur, integritas, dan bertanggung jawab, yang ingin memperbaiki sistem politik dan menciptakan perubahan positif. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita harus memilih pemimpin yang tepat dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Sebagai masyarakat, kita harus menyadari dan memahami sisi gelap dalam politik. Dengan mengenali tindakan korupsi, manipulasi informasi, dan tindakan represif, kita dapat memilih pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan umum. Kita juga dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki sistem politik yang rusak dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, sebagai individu, kita juga dapat mengambil tindakan kecil yang berdampak besar dalam memerangi sisi gelap dalam politik. Kita dapat menjadi aktif dalam kegiatan sosial dan politik di masyarakat, memperluas wawasan dan pengetahuan tentang politik, serta mengkritisi dan menantang tindakan yang tidak etis dan tidak transparan dalam politik. Yang Mulia Presiden, Punya Riken, dan hadirin yang saya hormati. Saya merasa terharu serta menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya antara kedua negara kita. Dan memang untuk menambah eratnya hubungan persahabatan. Dalam kesimpulan, sisi gelap dalam politik dapat merugikan masyarakat dan memperburuk keadaan sosial dan ekonomi. Namun, dengan memahami dan mengenali tindakan yang tidak etis dan tidak transparan, serta dengan memilih pemimpin yang tepat dan berperilaku etis,
kita dapat memperbaiki sistem politik dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Semua orang, sebagai anggota masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan politik yang jujur, integritas, dan bertanggung jawab, dan membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini dianggap bermanfaat, berikan jempol dan bagikan ke sosial media. Pastikan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.